Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Baik, gimana kabar Kak? Sehat? Ini kosong atau belum ada yang belum datang? Ada yang belum datang. Algir belum datang? Kursinya nggak ada nomornya kan? Jadi masing-masing bebas memilih gitu ya. Oke, baik. Pelajaran siapa sampai aja? Oh, setengah 10. Kita ada waktu 5 atau 50 menit ya. Kita akan bahas hari ini 2 tema. Perang Badar dan Perang Uhud. Perang Badar siapa yang presentasi? Habis. Siapa namanya? Habis. Oke. Yang Perang Uhud? Alkir masih OTW ya. Oke, tunggu itu pun. Oke, baik. Kemudian sebagai pemanasan ya, kita review sedikit tema-tema yang pernah kita bahas sebelumnya atau materi yang sebelumnya kita bahas pada semester sebelumnya yang kita sudah selesaikan sejarah hidup Rasulullah pada era Makkiyah ya, atau Nabi tinggal di Makkah. Kita sudah bahas kelahiran Rasulullah ya. Kemudian kita sudah bahas masa kecilnya ya. Kemudian kita sudah bahas juga masa remaja Rasulullah ya. Kita sudah bahas pernikahan Rasulullah. Kita sudah bahas turunnya wahyu kepada Rasulullah. Kemudian dia berdakwah di Makkah. Kemudian mulai berdakwah di luar Makkah, maka sebagian sahabat Nabi ada yang disuruh hijrah ke mana? Habasyah ya, Ethiopia. Siapa yang dulu bahas tentang hijrahnya para sahabat ke Habasyah? Ingat? Siapa yang dulu bahas secara online? Siapa namanya? Hah? Reto. Oh, masih ingat nggak siapakah sahabat Nabi yang memimpin hijrah ke Habasyah? 2 kali kan? Angkatan pertama dipimpin oleh siapa? Kan 2 kali itu. Pertama dipimpin oleh siapa? Ada yang ingat? Siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Pertama, betul nggak? Ja'far bin Abi Thalib. Salah, itu angkatan kedua. Angkatan pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan. Angkatan kedua dipimpin oleh Ja'far. Mereka ketemu dengan Raja Habasyah. Nama Raja Habasyah siapa? Raja Najasyi. Raja Najasyi yang belakangan masuk Islam ya, tapi tidak pernah ketemu Rasulullah. Karena itu ulama menggolongkan Raja Najasyi ini bukan sahabat Rasulullah, bukan sahabi. Jadi ada definisi, ada sahabi. Sahabi itu artinya sahabat Rasulullah. Syaratnya ketemu Rasulullah, masuk Islam, dan wafat dalam keadaan Islam. Maka di sini jangan ada yang ngaku sahabat Rasulullah. Kita bukan sahabat Rasulullah, tetapi kalau ya nggak boleh. Ketemunya mesti dalam dunia nyata. Jadi kita ini adalah ikhwanu Rasulillah. Jadi saudara-saudara Rasulullah. Nah, Raja Najasyi itu dia masuk Islam, meninggal dalam keadaan Islam, hidup semasa Rasulullah, ya kan? Tapi tidak pernah ketemu. Mengapa tidak pernah ketemu? Ya, karena beda tempat.
Dia berada di Ethiopia, sementara Nabi berada di mana? Di Makkah dan Madinah. Nabi nggak pernah ke Ethiopia, apalagi ke Bogor. Kita sudah bahas. Setelah itu kita juga bahas Nabi hijrah ke Taif. Siapa yang bahas dulu? Siapa? Hijrahnya Nabi ke Taif. Siapa yang bahas? Lupa. Ada nih. Pandu. Siapa Pandu? Hijrah ke Taif siapa yang bahas? Pandu. Hijrah ke Taif Pandu. Nabi hijrah ke Taif ditemani oleh seorang sahabatnya. Siapa namanya? Siapakah sahabat Nabi yang menemani Rasul ke Taif? Pulang Nabi dilempar dengan batu, sampai kakinya berdarah. Kemudian beliau istirahat di sebuah kebun anggur dan ketemu seorang pemuda namanya Addas. Siapa? Sahabat Nabi yang menemani Nabi ke Taif. Namanya siapa? Namanya, kalau di searching ketemu nggak? Tanya Google. Siapa? Namanya? Zaid bin Harithah. Teman-teman kesulitan nggak menghafal nama-nama itu? Sulitan? Mau tahu caranya gimana? Nah, caranya begini. Ini rahasia, jangan kasih tahu yang lain. Caranya, kenali sahabat tersebut, lalu hubungkan antara sahabat satu dengan yang lainnya. Misal, teman-teman pengen tahu Zaid bin Harithah. Kita tahu Zaid bin Harithah. Siapakah Zaid bin Harithah ini? Dia adalah anak angkat Rasulullah yang kemudian dinikahkan dengan Ummu Aiman. Berarti kita sudah berkenalan dengan dua orang kan? Zaid bin Harithah dan Ummu Aiman. Ini suami. Nah, dari pernikahan keduanya lahirlah anak namanya Usama bin Zaid. Kita sudah berkenalan dengan bukan Usama bin Laden. Sudah ketemu dengan tiga sahabat Nabi, kan saling berkaitan. Nah, nanti Zaid bin Harithah ini terus lihatnya hijrah ke Madinah dan diminta oleh Rasul untuk memimpin perang Mu'tah. Siapa yang bahas perang Mu'tah? Belum. Nanti siapa? Ingat tugasnya? Siapa? Nah, dalam perang Mu'tah ini Nabi mengangkat 3 panglima. Pertama, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Jadi saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Nah, itu salah satu kiatnya ini kita misalnya menghafal nama-nama sahabat Rasul. Jadi saling hubungkan dengan yang lain. Sama seperti sekarang ya, Syekh Ali Jabir. Siapakah dia? Nanti kita kenalan dengan ternyata dia adalah mantu dari Profesor Arif Rahman, pakar pendidikan. Terus begitu. Jadi dengan saya mengurutkan demikian, maka kita sanakan akan mudahkan menghafal Quran. Sama seperti sekarang ya. Jadi kita kenal bapaknya, kenal anaknya, kenal saudaranya. Akhirnya kita akan semakin kuat. Lalu Nabi hijrah ke Madinah. Kita pernah bahas. Nabi hijrah ke Madinah ya, menginap di gua apa? Surah Hira. Ya, Nabi menginap 3 hari di gua Sur, ditemani oleh sahabat beliau yang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu beliau turun dari gua Sur, setelah menginap 3 hari lanjut ke Madinah. Dan beliau tidak nyasar walaupun lewat jalan alternatif, karena ada seorang penunjuk jalan yang terkenal yang menemani beliau. Namanya siapa penunjuk jalannya? Namanya Abdullah bin Urayqi Al-Laitsi kafir. Jadi penunjuk jalan Nabi itu non muslim, tapi dipercaya oleh Rasul. Makanya kita
secara hukum teman-teman boleh mempekerjakan non-muslim. Ingat, mempekerjakan, kita yang gaji, bukan kita yang kerja dia, tapi mempekerjakan. Tapi dengan syarat dia aman. Maksudnya dia tidak akan betul-betul mengetahui rahasia kita, kemudian kita bisa pegang janjinya dan kita yang mengendalikannya. Jadi kapanpun kita bisa pecat. Ya, boleh mempekerjakan. Kemudian ya Nabi hijrah sampai ke Madinah Al-Munawwarah 3 hari atau 4 hari sudah menginap di sebuah lembah namanya Quba. Ya, lalu bikin masjid namanya Masjid Quba. Ya. Setelah itu beliau lanjut hijrah ke Madinah dan menginap di salah seorang rumah seorang sahabatnya namanya Nabi menginap pertama kali 6 bulan namanya di rumah seorang sahabat Abu Ayyub Al-Ansari yang makamnya hari ini ada di Istanbul. Ya. Dulu namanya Konstantinopel, diganti oleh Muhammad Al-Fatih dengan Islambuli. Belakangan diganti dengan pengucapan lafaz bahasa setempat menjadi Istanbul. Islambuli, kota Islam ya, diganti menjadi Istanbul sampai hari ini. Dulu namanya Konstantinopel karena yang bikinnya Konstantin. Konstantinopel, sebuah kota yang bersejarah, yang besar, yang menjadi ibu kota Romawi pada waktu itu. Nah, Nabi menginap, lalu kemudian berada di Madinah. Ya, Nabi melakukan 5 langkah. Kita bahas pada saya yang bahas kemarin. 5 langkah itu pertama apa? Bangun masjid, Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Yang kedua, membangun basis sosial ini dengan merajuk ukhuwah. Yang ketiga, membuat piagam Madinah. Membentuk, menggagas, menginisiasi piagam Madinah. Nah, ini namanya undang-undang, konstitusi, peraturan. Karena mereka hidup di Madinah itu dengan berbagai golongan masyarakat, maka harus ada aturannya. Kalau enggak, berlaku hukum rimba. Yang keempat, menguasai ekonomi. Ya, menguasai ekonomi. Yang kelima, membantu angkatan perang. Jadi kalau kita pengen bikin sebuah peradaban, teman-teman sekalian, minimal 5 ini. Pertama apa? Kita kuasai masjid, kita bangun masjid, kita bangunkan masjid. Yang kedua, kita satukan masyarakat. Nggak mungkin peradaban angkat tegak kalau masyarakatnya berantem terus. Kapan dibangunnya? Makanya teknik menghancurkan bangsa itu ini kenapa? Dia dulu kalau mereka berantem nggak akan pernah dibangun. Ya kan? Nggak akan terjadi pembangunan. Kemudian menguasai konstitusi, undang-undangnya kita yang bikin supaya berpihak kepada kaum muslimin. Ya. Kuasai ekonomi dan kita akan bahas angkatan perang. Siapa yang presentasi silakan. Ya. Ghazwatul Badr, perang Badar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mempresentasikan tentang perang Badar. Jadi pasca peristiwa hijrah pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin mulai mengalami banyak peperangan dengan kaum kafir. Peperangan pertama yang dialami oleh kaum muslim adalah perang Badar. Perang Badar ini terjadi pada 17 Maret 17 Maret tahun 14 Masehi atau tanggal 12 Ramadan tahun 2 Hijriah. Dalam perang Badar, kaum muslimin berperang melawan kekuatan pasukan kafir Quraisy. Dalam perang Badar, pasukan kaum muslimin diperkirakan berjumlah 314 orang, sedangkan pasukan Quraisy berjumlah lebih dari 1.000 orang. Latar belakang dari pecahnya perang Badar di latar belakangi oleh beberapa sebab, yaitu adanya kecemburuan kaum Quraisy terhadap perkembangan kota Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW.
Yang kedua, kaum muslimin menghadang kafilah dagang Abu Sufyan pada saat itu kafir yang membawa barang dagangan Quraisy dari Syam. Motif penghadangan didasari oleh keinginan kaum muslim yang ingin mengambil hak-hak mereka yang dulu dirampas oleh kaum Quraisy. Tujuan kaum muslimin melakukan perang Badar adalah untuk mempertahankan dan menegakkan eksistensi dari agama Islam. Nabi Muhammad SAW berperang melawan kaum Quraisy bukan untuk mendapatkan kekuasaan, kekayaan ataupun kesenangan pribadi maupun golongan. Kronologi perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah di wilayah Badar. Pasukan muslimin dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW, sedangkan pasukan kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal. Kaum muslimin menggunakan strategi perang yang memanfaatkan keadaan geografis dari kawasan Badar. Kaum muslim mengambil posisi perang yang dekat dengan sumber air Badar. Selain itu, Sa'ad bin Mu'adz juga membuat sebuah gundukan tanah yang berfungsi sebagai tempat perang Nabi Muhammad SAW. Pembuatan gundukan tanah tersebut ditunjukkan agar Nabi Muhammad SAW dapat mengawasi jalannya perang dan mengetahui pola serangan yang tepat untuk mengalahkan kaum Quraisy. Dampak perang Badar berakhir dengan kemenangan di pihak kaum muslimin. Kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar semakin menguatkan posisi Islam di kawasan Madinah. Bagi kaum Quraisy, mereka dalam perang Badar menimbulkan kekecewaan yang sangat mendalam dan meninggikan hasrat untuk mengalahkan kaum muslim dengan persiapan yang lebih terstruktur. Ada hikmah dari perang tersebut dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mendahulukan niat, kemudian menyerahkan segala urusan kepada Allah, serta senantiasa mengingatnya doa merupakan senjata paling kuat yang dimiliki oleh seorang muslim. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Subhanallah. Terima kasih ya. Perang Badar. Saya tambahkan sedikit ya. Saya biasa kalau menjelaskan sebuah peristiwa itu ada 5 poin ya. Sekarang kita bahas tentang perang Badar. Pertama, latar belakang atau penyebab. Yang kedua, apa? Jalannya perang. Kemudian yang ketiga apa? Akhir atau hasil peperangan. Yang keempat dan tak kalah penting adalah hikmah yang bisa deh. Kita coba bahas. Apa penyebab perang Badar? Siapa yang bisa menjelaskan? Apa penyebab perang Badar? Kedua, yang dirampas. Ya. Jadi kalau teman-teman baca buku, hampir semua buku pelajaran, bahkan termasuk pelajaran Tsanawiyah, ya, itu mengatakan bahwa penyebab perang ini seperti sampaikan Kiki. Kaum muslimin ingin merampas, ya kan, kafilah dagang Quraisy yang berangkat dari Mekah ke Syam. Selalu begitu. Jadi kaum muslimin, ya, ada nggak di slide tadi? Ada di slide. Jawab. Ini pertama bukan? Nah ini. Oh ini ya. Kaum muslimin menghadang kafilah dagang Abu Sufyan, yang membawa barang dagangan Quraisy dari Syam atau dari Makkah menuju Syam atau sepulangnya. Itu rata-rata kalau teman-teman baca buku sejarah, rata-rata begitu. Sehingga muncul kesan, teman-teman kemarin nggak ada kesan. Berarti yang nyari gara-gara pertama kan Islam. Muslimin kan? Padahal dalam sejarah tidak ada satupun perang yang terjadi yang diawali oleh kaum muslimin. Nah, kaum muslimin itu nggak pernah nyari gara-gara perang. Ini kan kesannya mereka nyari gara-gara.
Padahal sekali lagi saya ulangi, tidak pernah satu pun peperangan terjadi ya, yang diawali ya, yang ngerecokin pertama kali itu kaum muslim nggak pernah, salah sekali. Mesti dari musuh duluan. Nah, lalu apa sebenarnya penyebab perang Badar ini? Apa sebenarnya penyebab perang Badar? Ini udah benar sebenarnya di sini. Jadi bukan ini penyebabnya, tapi adanya kecemburuan kafir Quraisy ya, terhadap perkembangan kota Madinah di Madinah. Jadi nggak salah ya, di atas. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan apakah penyebab perang Badar, bukan ini, tapi jadi yang mulai apa? Kafir Quraisy, bukan kaum muslimin ya. Jadi yang dimaksud dengan jadi kecemburuan di sini sebenarnya bukan hanya kecemburuan, tapi kekhawatiran. Begini, kalau cerita tentang perang Badar teman-teman bisa baca sendiri, udah banyak di buku. Saya coba teruskan kita menganalisa peristiwa ini ya. Kaum muslimin kan hijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah, oke? Mengapa kafir Quraisy tidak senang dengan hijrahnya kaum muslimin? Kan logikanya gini. Ini Mekah nih, ya. Kaum muslimin ada di Mekah. Nah, karena kaum muslimin menyebarkan Islam, di mana ajaran Islam ini dianggap bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka, itu yang menyebabkan mereka tidak senang kan? Yang tadi nyembah berhala nggak boleh, minuman keras nggak boleh, berjudi nggak boleh, maka mereka tidak senang dengan ajaran Islam. Logikanya, ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, mereka senang dong, ya kan? Kan nggak ada yang recokin lagi di Madinah, di Makkah. Paham maksudnya? Tapi kenapa mereka justru nggak senang? Malah dihalang-halang hijrah. Ini kan kafir Quraisy benar-benar. Ya, jadi mereka hijrah nggak boleh, ya tinggal di Mekah nggak boleh. Maunya apa sih? Kenapa mereka tidak senang dengan hijrahnya kaum muslimin ke Madinah? Nulisnya ya, Bapak. Ya. Hasil Bapak. Kenapa? Bapak. Karena ya, bukan kecemburuan saja, tapi kekhawatiran. Jadi mereka khawatir ya, kalau kaum muslimin hijrah ke Madinah, nanti kaum muslimin besar, bikin kekuasaan dan akan menyerang Mekah. Paham maksudnya? Ini yang dimaksud dengan penulisan dalam kajian-kajian politik Islam, ada serius sedikit ya. Ini yang disebut dengan berpikir visioner, berpikir ke depan. Nah kita juga begitu. Makanya saya suka sampai ke dalam kajian-kajian seminar-seminar mahasiswa ya. Tapi semoga teman-teman nyambung ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, memilih sesuatu, kita harus mikir efeknya 5 tahun depan gimana, 10 tahun ke depan. Kalau saya milih presiden A, kira-kira 5 tahun ke depan nasib kita gimana? Itu sebenarnya berpikir visioner. Nah mereka kalau hari itu kafir Quraisy itu nggak masalah, tapi mereka 5 tahun ke depan gimana tuh kalau Nabi gede kekuasaannya. Untuk itu maka mereka harus segera dihancurkan. Maka dikisahkannya kafir Quraisy ini yang mengirim 2 surat ke Madinah. Ini jarang diekspos. Pertama surat dikirimkan ke penduduk Madinah dengan isinya apa? Usir kaum muslimin. Kemudian yang kedua, surat ditujukan ke Rasulullah yang juga isinya sama, ancaman terhadap kaum muslimin. Nah, dengan adanya ini, maka muncul ini. Ya, jadi kaum muslimin menghadang kafir Quraisy ini merupakan efek dari penyebab yang pertama. Ini penyebabnya. Jadi clear ya? Penyebabnya karena kecemburuan dan rasa khawatir kafir Quraisy terhadap perkembangan Islam di Madinah. Yang kedua, jalannya peperangan. Ini perang ini awalnya, ya, peperangan ini tidak disengaja. Ya. Jadi kan ini, Abu Sufyan bin Harb bawa kafir dagang, oke? Dari Mekah menuju ke Syam. Saya gambarkan petanya, walaupun kecil. Ini Mekah, kelihatan titiknya? Ini Madinah. Ini Syam, ini Yaman, ini Bogor, ini Makkah, ya. Ini Madinah.
orang Mekah ini teman-teman sekalian, kalau pengen ke Syam, mau tidak mau harus melewati Madinah. Harus. Makanya dulu ya, di surat Quraisy itu dikatakan bangsa Arab Mekah ini, Quraisy ini punya dua musim bisnis. Kalau musim dingin, ya, mereka rihlatas syita, ya, mereka bisnisnya ke Yaman. Kalau pada musim saif, mereka bisnisnya ke Syam. Ya, diila fi Quraisy. Al-Quraisy ayat 1. Ini bukan Al-Quraisy tapi Quraisy. Enggak ada al. Terus ya, liila fi Quraisy ila fihi rihlatas syita wal sayf. Bahwa musim orang Quraisy ini ya punya dua musim bisnis. Kalau musim syita itu artinya musim dingin, mereka ke Yaman. Wasayf, yang musim panas mereka ke Syam. Nah, waktu itu musim panas, kafilah dagang Abu Sufyan ini bawa kafilah dagang. Apa namanya? Kafilah, tahu kafilah? Rombongan dagang berangkat dari Mekah menuju ke Syam. Ya. Nah, kaum muslimin ya, sebelumnya ada banyak peristiwa, tapi kita skip saja, kita loncat. Ingin menghadang kafilah ini karena penyebab di awal tadi sudah saya jelaskan ya. Maka dia ingin dihadang. Begitu mereka lewat, Rasulullah bawa pasukannya ingin menghadang kafilah dagang Abu Sufyan ini. Tapi Abu Sufyan ini cerdas, seorang ahli strategi yang luar biasa. Dia berhasil lolos. Hebatnya, dia lolos dan nyampe ke Syam. Nah, Nabi tahu bahwa Abu Sufyan ini nggak mungkin selamanya di Syam, pasti dia balik lagi tuh. Kata Rasul, kalau dia pulang nanti kita cegat. Ya. Jadi yang pertama boleh gagal, tapi yang kedua nggak boleh gagal. Nah, pulanglah Abu Sufyan ini ya, membawa keuntungan lipat ganda dari bisnisnya ya, dan pasti akan melewati pinggiran kota Madinah ini. Nabi sudah menyiapkan pasukannya 313 atau 314 orang tadinya ingin menghadang. Lagi Abu Sufyan ini cerdas. Dikisahkan begini. Ini kafilah dagang nih. Dia mendahulukan dua orang tim. Tim apa namanya? Kalau jalan suka pembuka jalan, ya, memastikan bahwa jalan yang akan mereka lewati aman, nggak ada rampok, nggak ada binatang hewan berbisa dan ancaman lainnya. Maka jalanan mereka begitu akan masuk pinggiran kota Madinah, ya, mereka istirahat. Tim dua orang ini tadi balik laporan. Kata Abu Sufyan gimana? Aman nggak jalan kita? Aman, nggak ada apa-apa. Kita lewat jalan normal, nggak usah jalan lain. Kata Abu Sufyan, yang benar loh. aman, nggak ada siapa-siapa. Kami cuma menemukan dua orang laki-laki yang sedang menggiring untanya, mungkin sedang mencari air. Kata Rasulullah, mestinya dua orang itu yang ketangkap. Siapa tahu mata-mata Muhammad, gitu ya. Oh bukan, katanya. Mereka itu adalah orang biasa yang sedang mencari air untuk unta mereka. Enggak, kata Abu Sufyan, kita harus tangkap. Maka datanglah Abu Sufyan sendiri, ya, maksudnya dia ditemani yang lain, ke tempat mereka menemukan dua laki-laki yang dicurigai tadi. Begitu sampai sana telat. Dua laki-laki yang mereka curigai sudah tidak ada lagi. Ya. Tapi ya, sebelum meninggalkan tempat itu, ternyata unta yang mereka giring tadi, dua ekor unta itu ya, sempat buang kotoran. Dan itu bisa menjadi petunjuk bagi mereka. Maka kotoran unta yang baru tadi itu yang diambil oleh Abu Sufyan, dicongkel-congkel, dicium-cium, kata dia, pergi. Ini untanya Muhammad. Bayangin. Dari kotoran unta, ini udah tahu, ini untanya apa. Sebab Abu Sufyan itu bisa bedain ya, mana unta Mekah dan mana unta Madinah. Kalau unta Mekah itu makanannya keras-keras, sehingga kotorannya juga kering. Kalau unta Madinah itu makanannya lembek-lembek, sehingga kotoran juga basah. Ketika dia ternyata basah, ini unta Madinah. Artinya Muhammad dan kawan-kawan ada di sekitar sini. Kita kabur. Maka Abu Sufyan segera meninggalkan tempat tersebut, mencari jalan alternatif jauh, menghindari dari sergapan Rasulullah dan kawan. Dan bukan hanya itu, Abu Sufyan ini teman-temannya, dia sempat mengirimkan utusan ke Mekah. Ini disebut dengan langkah antisipatif, mengantisipasi
hal-hal yang tidak diinginkan. Selain mencari jalan lain, ya, Abu Sufyan bin Harb yang kafir waktu itu mengirimkan utusan ke Mekah. Utusan ini begitu nyampe ke Mekah, teriak dia sambil merobek-robek pakaiannya dan kemudian mengatakan, tolong kami. Kafilah dagang Abu Sufyan akan disergap oleh Muhammad. Nah, yang dibawa oleh Abu Sufyan ini bukan hanya barang dagangannya, tapi juga titipan orang-orang Mekah. Titipan Abu Jahal, titipan Umayyah, titipan Utbah, titipan Abul As bin Rabi' menantu Rasulullah, titipan Abbas bin Abdul Muttalib paman Rasulullah. Ya, jadi ketika barang dagangan ini diancam, ya, maka mereka merasa berkepentingan untuk menyelamatkan. Maka di Mekah, ya, mereka bentuk pasukan lebih dari 1.000 orang, pimpinannya Abu Jahal. Nah, berangkatlah pasukan ini, ya, menuju ke arah Madinah, ya, sementara Abu Sufyan selamat. Karena beda jalan. Kemudian utusan dikirim lagi oleh Abu Sufyan mengatakan kepada Abu Jahal dan pasukannya tidak perlu lagi meneruskan ke Madinah karena kafilah sudah selamat. Kan kedatangan mereka untuk menyelamatkan kafilah ini, kan? Tapi sudah selamat. Ya, kata Abu Jahal, tidak. Ini masalah gengsi. Ya. Kita udah berangkat, masa balik lagi, ya? Maka keluarlah kalimat Abu Jahal. Kata Abu Jahal begini, namurru ila Badr. Kita teruskan perjalanan sampai ke Badar. Kita kuasai sumur Badar. Ya, naqumu fihi salatan. Kita stay di situ di Badar itu 3 hari. Ya, nashabul khumur, kita pesta pora mabuk-mabukan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita yang menang. Nah, maka berangkatlah pasukan Abu Jahal ini, ya, menuju ke Badar dan Rasulullah juga tiba di tempat tersebut. Dan inilah pemicu terjadi perang Badar. 314 atau 313 kaum muslimin, ya, bertemu dengan 1.000 lebih pasukan Abu Sufyan. Maka dalam perang Badar itu Abu Jahal nggak ikut. Kenapa dia nggak ikut? Karena dia ngurusi kafilah dagang, kan, nggak barang. Nah, sebaliknya pada perang Uhud, ya, Abu Jahal nggak ikut. Kenapa Abu Jahal nggak ikut pada perang Uhud setahun berikutnya? Karena udah mati. Terbunuh di Badar. Gimana mau ikut lagi orang udah mati? Menghantu. Ya, maka terjadilah perang Badar. Bulan Ramadan, ya, jalannya kita masuk ke jalannya peperangan. Ya, dalam peperangan ini kaum muslimin dengan semangat, dengan kegigihan akhirnya bisa memenangkan peperangan. Walaupun jumlah mereka lebih sedikit, 314 atau 313 melawan 1.000 lebih. Ya, 70 kafir Quraisy terbunuh dalam perang ini, 70 ditawan, sementara kaum muslimin cuman 8 tambah 6 14 orangnya syahid dalam perang. Ya, dan kita bicara tentang hasil peperangan. 70 ditawan dan di antara tawanan ini, ya, ada Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Waktu itu dia masih menyembunyikan keislamannya. Ada Abdul Abbas bin Rabi', ya, menantu Rasulullah yang waktu itu masih kafir. Ada Suhail bin Amr dan tokoh-tokoh Quraisy yang lainnya yang belakangan dibebaskan, tapi mereka membayar uang tebusan. Ya. Kemudian yang terbunuh dalam perang ini 70 kafir Quraisy, ada namanya Abu Jahal, tewas. Ada namanya Utbah bin Rabi'ah. Utbah ini belakangan, ya, punya anak namanya Hindun binti Utbah. Ya. Yang bersumpah akan memakan jantungnya Hamzah karena Hamzah telah membunuh bapaknya Utbah. Ya. Ada lagi yang terbunuh Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini adalah majikannya Bilal bin Rabah. Siapa yang membunuh Umayyah bin Khalaf? Bilal bin Rabah. Jadi Mekah, kita ingat cerita Umayyah bin Khalaf ini, ya, menyiksa Bilal bin Rabah sampai kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar. Nah, di Badar dia ketemu. Itu ceritanya lucu. Abdurrahman bin Auf. Dimulai dari Abdurrahman bin Auf ini kan pengusaha. Kenal dengan Abdurrahman, terkenal, ya. Dulu kaidah perang begini. Man qatala aduwan falahu salabu. Siapa yang bisa membunuh temannya, siapa bisa membunuh musuhnya, maka harta milik musuh ini menjadi miliknya. Asyik enggak perang gitu. Saya perang melawan Alif. Maka kalau saya berhasil membunuhnya, jam tangan milik saya semua, bukan yang lain. Ya. Makanya dulu jagoan-jagoan itu kalau diajak perang disimpan banget, suka banget. Karena pulang nanti akan mendapatkan harta rampasan perang. Kalau menang, kalau enggak ya bunuh.
Nah, teman-teman kebayang nggak kalau yang ikut perang itu pengusaha? Kira-kira apa yang di kepalanya? Ya. Abdurrahman bin Auf itu perang itu pengusaha. Yang ada di kepalanya bagaimana bisa membunuh musuh dan mendapatkan hartanya, dan itu biasa sangat. Ya. Maka ketika masuk ke medan peperangan, yang dibunuh oleh Abdurrahman siapa? Orang-orang kaya. Ngapain dulu orang miskin? Resikonya sama, tapi hasilnya beda. Ya kan? Sehingga dia itu nggak. Dan Abdurrahman tahu persis peta musuh. Karena kan dulu teman-temannya juga mana orang kaya dan mana bukan. Maka di tengah peperangan itu Abdurrahman ini ya kerepotan sendiri. Saking banyak musuh yang dia bunuh dan saking banyak harta yang dia dapatkan. Di sini ada 5 tameng. Di sini 5 pedang bagus. Belum giring unta 5 ekor. Ini harta yang didapat dari musuh yang dibunuh. Nah, di tengah dia kerepotan demikian, maksudnya di ujung kejauhan sana ya terlihatlah Umayyah bin Khalaf berada di kafir Quraisy. Dulu dia temanan, ya, Abdurrahman dan Umayyah ini temanan sesama orang Mekah. Tapi ketika Abdurrahman masuk Islam mereka berpisah. Ya. Nah, kata Umayyah, ya Abdurrahman, ya, lepas semua tawananmu, lepas semua hartamu. Ya. Lebih baik tawan saya. Ya, tawan saya, dia sudah kepepet tawan saya. Nanti usai peperangan ya, engkau bebaskan saya dan saya akan tebus dengan harta lebih dari yang kau miliki sekarang. Otak Abdurrahman bin Auf ya, otak sisi jalan juga, benar juga ya. Ngapain ini? Ada tameng ini repot, udah lepas saja. Akhirnya dia segera sergap Umayyah ini dan kemudian dia menjadi tawanannya. Nah, ketika Umayyah sedang ditawan oleh Abdurrahman, kucuk datang lagi lah. Oh, kata Bilal, ini yang selesai dulu katanya kan. Ini yang saya dulu. Kata Abdurrahman, jangan ya Bilal, ini kan sudah jadi tawanan saya. Enggak, kata Bilal, selagi dia hidup saya enggak akan menang kan? Maka Bilal itu segera mencabut pedangnya, diseret dari kejauhan begini, begitu nyampe di depan Umayyah ditusuk dan kemudian meninggal. Kata Abdurrahman, ya Bilal ya. Ini gara-gara ente ini harta rampasan saya habis ya. Tawanan dibunuh dan tidak dapat apa-apa ya. Untunglah usai peperangan aturan perang berbeda atau di asalnya ya. Aturan perang berubah menjadi ya, semua harta rampasan perang dikumpulkan semua, setelah itu dibagi rata. Baru Abdurrahman nyengir ya, senyum lagi karena dapat kaum kan tidak ada berapa. Itu cerita Umayyah bin Khalaf ya, yang tewas ya. Abu Jahal itu ya mengenaskan sekali. Ada 2 orang anak kecil Madinah namanya Mu'awwad dan Mu'affaq ya, dia datang. Dia nggak tahu yang mana namanya Abu Jahal, tapi Abu Jahal ini kejahatannya sudah viral. Semua orang sudah tahu ya, Abu Jahal ini kejahatannya terhadap Nabi dan kaum muslimin di era Makkah seperti apa. Makanya 2 anak kecil Madinah ini ya, segera ada kepada Abdurrahman. Kata dia, Am itu paman, Am, mana Abu Jahal? Mana Abu Jahal? Kata Abdurrahman, itu orangnya. Maka berebutan ya, 2 anak kecil ini ya dengan pedang masing-masing berebutan ya meroyok Abu Jahal ini. Dan terjengkanglah Abu Jahal, tergeletak seperti ini di tengah nafasnya yang ngos-ngosan seperti orang kena COVID ya. Datanglah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini dulu pernah sering disiksa dan dibully oleh Abu Jahal ini. Jadi ketemu Abdullah bin Mas'ud segera begini dia, diinjak dadanya. Kata Abu Jahal, ya ruwa'il ghanam, wahai penggembala kecil. Masih ngeledek Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud ya, masih ngeledek juga. Liman zairatul yawm. Kata dia, siapa yang menang perang hari ini? Kata Abdullah bin Mas'ud, Allah wa Rasul, Allah dan Rasul. Kata Abu Jahal, kalau begitu katanya, lekas penggal leher saya dan serahkan kepada Muhammad dan katakan kepadanya, inilah musuh. Jadi Abu Jahal itu luar biasa, udah mau mati gitu ya, memang saya sombong pula. Maka wajar kalau Nabi mengatakan Abu Jahal itu disebut dengan Fir'aun hadhil ummah, Fir'aun umat ini. Kalau Musa kan ada Fir'aunnya enggak ya? Nabi juga itu ada Fir'aunnya. Lebih galakkan Fir'aun siapa? Fir'aunnya Muhammad. Fir'aunnya Musa itu teman sekalian memang sadis.
ya, suka membunuh. Tapi di akhir hayatnya gimana? Dia hampir bertaubat kan? Ya kan? Firaunnya Musa, tapi Firaunnya Rasulullah ini enggak, udah mau mati masih nantangin. Penggal kepala saya, bawa kepada Muhammad dan katakan inilah musuhnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Abdullah bin Musa. Jamin dan kemudian ya, ini akhir dari hikmahnya dan bisa teman-teman. Oke, oke. Nah, masuk. Oke. Nah, konsepnya hikmahnya apa teman-teman sekalian, bahwa yang menyebabkan mereka menang waktu itu bukan karena jumlah. Maka kalau kita bicara tentang skala prioritas, jumlah kualitas itu jauh lebih utama daripada kuantitas. Jadi yang lebih baik sedikit tapi berkualitas daripada banyak lemah semua, gitu kan? Maka teman-teman yang ada di sini, gimana ada berapa nih? 18, 19, 20, sekitar 19 atau 20 orang, sedikit tapi berkualitas. Itu lebih baik. Daripada banyak tapi nggak jelas. Nah, kondisi kaum muslimin hari ini kata Rasulullah, kalau bursa kita ini seperti bui itu banyak, bui itu banyak, panjang pantai itu bui semua. Tapi nggak bisa ngapain, karena kita lemah. Karena kita lemah. Jumlah kaum muslimin hanya 300 sekian belas orang, tapi menghadapi 1000 orang dan menang. Nanti kita akan ketemu dengan perang Uhud. Jumlah kaum muslimin dalam perang Uhud berapa? 700. Tadinya 1000 membela 300. 700 melawan 3000. Kaum muslimin menang walaupun sempat kalah. Perang Uhud itu 3 babak. Babak pertama kaum muslimin menang. Babak kedua kaum muslimin babak belur. Babak kedua babak belur. Babak ketiga mereka menang. Selanjutnya perang apa? Perang Khandaq. Jumlah kaum muslimin berapa? 3000. Jumlah musuh 10.000. 3.000 lawan 10.000. Perang apa lagi? Perang Khaybar. Jumlah kaum muslimin berapa? Tidak sampai 2.000. Ada yang mengatakan 1.800. Jumlah Yahudi berapa? 14.000. 10.000 ditambah 4.000, 14.000. Jadi 2.000 melawan 14.000. Perang Mu'tah. Siapa yang buat perang Mu'tah? Khalid. Perang Mu'tah jumlah kaum muslimin berapa? 3.000 tentara. Jumlah pasukan Romawi 200.000. 3.000 lawan 200.000. Berapa kali lipat? Dan kaum muslimin menang. Nanti kita akan ketemu di masa Abu Bakar As-Siddiq ada perang Yarmuk. Perang Yarmuk itu jumlah kaum muslimin 39.000. 39.000. Jumlah pasukan Romawi 200.000. Ada yang mengatakan 250. Tapi kaum muslimin menang. Nah, dan itu kualitas itu menunjukkan kualitas pentingnya. Hikmah lainnya yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah tentang apa? Ada yang bisa menambahkan? Apa yang bisa kita ambil dari perang Badar? Hikmah apa? Jangan gengsi. Kenapa? Jangan gengsi. Jangan gengsi ya. Itu yang bikin Abu Jahal tadi itu ya. Tapi itu penting ya. Ini disebut dengan apa ya? Show of force. Itu penting. Nanti kita akan ketemu Fathu Makkah. Dalam Fathu Makkah atau Mu'tah, perang Mu'tah. Penyebab perang Mu'tah apa? Utusan Nabi dibunuh. Satu orang utusan Nabi dibunuh. Ya, maka Nabi mengirimkan 3.000 tentara. Gara-gara satu orang. Ada juga gengsinya gitu kan? Ini jadi kalau utusan di misalnya saya ya, ngirim orang ke Kiki misalnya, ngirim paket atau apalah gitu. Sampai rumahnya ya, orang yang saya kirim itu ditampar sama dia. Itu sama dengan nampar saya gitu kan? Iya kan? Jadi ini utusan Nabi dibunuh. Ini bukan masalah gengsi saja, tapi masalah izah. Jadi gara-gara satu orang, maka Nabi mengirimkan 3.000 tentara. Jadi gengsi ini penting. Kalau enggak kita akan gereja.
Jadi maka kata Nabi kalau kita lewat gang sempit dan di situ ada non muslim, maka kita harus gengsi, jangan begini. Maka kita dianjurkan dalam Islam itu terusnya berpakaian gagah, berpakaian. Ada seorang laki-laki di hadapan umat jalannya begini, bungkuk-bungkuk, ditepuk oleh umat. Mahal apa ya? Muslim gagah, tegakkan. Ini jangan dan berpakaian rapi. Gondrong boleh tapi asli. Umar itu kadang-kadang beliau mengikat rambutnya. Jadi rapi, wangi. Nabi dan kaum muslimin itu wangi. Rapi, wangi, gagah, apa lagi? Tegap ya? Tegap. Kata Nabi ketika terjadi umrah dan mereka akan tawaf ke Ka'bah, kata Nabi apa? Ya. Kalau kita menggunakan pakaian ihram, ada pakaian ihram enggak? Pakaian ihram. Yang dibuka itu yang sebelah kiri atau kanan? Kiri. Ketahuan ya, belum pernah umrohnya. Kalau kita umroh kan, menggunakan pakaian ihram, ketika akan tawaf, yang dibuka yang bahu kanan atau kiri? Kanan. Yang kanan dibuka. Karena yang di kiri itu tuh, karena kita akan memutari Ka'bah. Kata Rasul buka, ya, apa namanya? Ini apa namanya? Pundak atau apa? Lengan, buka lengan dan pundak kalian. Tunjukkan otot-otot. Oh, ya, jadi ketika mereka bertalbiyah atau kemudian bukan talbiyah yang mengiringi mengitari Ka'bah itu dari kejauhan, itu kafir Quraisy itu melihat kaum muslimin dari atas tubuh kita. Maka kata Rasul, tunjukkan otot-otot. Jadi kalau krempeng mau juga ya. Sambil mereka alhamdulillah wala ilah. Jadi muslim itu harus kuat. Jadi muslim itu harus kuat supaya kita punya izzah gitu kan, punya apa namanya, harga diri. Ya. Baik, ada lagi hikmah apa yang bisa diambil dari perang ini, atau ada hal-hal yang teman-teman pernah dengar tentang perang ini yang harus dikonfirmasi atau tanyakan? Apa ada yang mau disampaikan? Silakan. Itu yang perang satu-satunya yang di bulan Ramadan. Enggak, ya. Perang Badar ini bukan perang satu-satunya yang terjadi di bulan Ramadan. Banyak peristiwa lain terjadi di bulan Ramadan. Misalnya Fathu Makkah. Itu juga di bulan Ramadan. Akhir perjalanan perang Tabuk juga di bulan Ramadan. Tapi bukan ada perintah nggak boleh perang yang di bulan Ramadan. Bukan, yang nggak boleh perang itu bukan Ramadan, tetapi bulan Muharram. Bulan 3 bulan, 4 bulan. Ya. Bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini disebut dengan Ashhurul Hurum. Ramadan enggak masuk. Bahkan banyak peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan. Termasuk kemerdekaan Indonesia. Indonesia itu merdeka di bulan apa? Agustus. Iya, bulan Ramadan. Di hari apa? Proklamasi dilaksanakan di hari Jumat. Di hari Jumat bulan Ramadan. Itu artinya yang menggagas proklamasi siapa? Umat Islam. Enggak mungkin orang Kristen. Ngajaknya 25 Desember. Iya, ini Ramadan, hari Jumat, gitu kan? Sebelum Jumat. Jadi begitu Jumatan kita sudah merdeka. Jika khatib temanya sama, kita sudah merdeka. Sehingga informasi tentang kemerdekaan itu viral lewat khutbah dan radio. Dulu kan belum ada IG ya, belum ada Facebook. Jadi viralnya lewat khutbah Jumat. Baik, ada lagi tentang perang Badar. Kita ada waktu 45 menit. 3 menit. Ini jamnya standar Inggris ya. Iya. Ada pertanyaan atau tambahan? Nanti perang Uhud yang mesti kita bahas hari ini kita tunda ke depan. Kalau
Kalau yang itu pernah dengar cerita kalau waktu perang itu kaum ini dibantu sama malaikat itu kan perang. Ya, pada perang ini juga teman-teman sekalian ya, Allah mengirimkan bantuan. Ya, malaikat dalamur bihi. Ya, jadi ada malaikat yang ikut membonceng, ikut berperang, yang membantu kaum muslimin. Ada yang melihat ya, naik kuda dan berpakaian sutra putih, dan ini disaksikan oleh muslimin dan kafir Quraisy. Ya. Dalam perang Khandaq juga mereka diutus dan dikirim oleh Rasul. Ini yang membuat iblis yang tadinya ikut perang Badar ini mereka kabur lari. Tadi mereka ikut juga, tapi mereka lari takut. Jadi Allah mengirimkan malaikat. Dan ini terjadi bukan hanya sekarang ya. Teman-teman dari Palestina juga sering mendengar kisah-kisah ini. Dulu waktu terjadi tragedi Ambon tragedi Ambon antara kaum muslimin dan Nasrani waktu itu tahun berapa ya? Itu banyak saksi mata. Saya punya wartawan dulu, dia memberikan kesaksian. Akhirnya kita tulis dan judul cover majalah waktu itu judulnya Tentara Allah turun di Ambon. Tentara Allah turun. Ada lagi? Dan ini peristiwa besar. Biasanya ketika terjadi peristiwa besar, Allah menurunkan Al-Quran. Selalu begitu. Nah, setelah peristiwa ini Allah menurunkan surat Al-Anfal. Mengapa surat Al-Anfal? Al-Anfal artinya apa? Al-Anfal artinya apa? Binatang ternak. Iya, hewan ternak biasanya dari harta rampasan perang. Rampasan perang. Harta rampasan perang. Rampasan perang. Ghanimah. Ya. Nah, mengapa ayat itu turun? Sebab setelah perang ini kan banyak harta rampasan perang tuh, banyak tawanan. Mereka bingung, ini tahu diapain? Ya, ini diapain? Yas'aluna ka'anil anfal. Ini diapain? Bingung. Akhirnya turun surat Al-Anfal yang menjelaskan tentang harta rampasan perang dan yang lainnya. Ya, aturan-aturan perang ini. Ada 74 ayat yang turun. Nanti setelah perang Uhud ada lagi ayat yang turun. Maka kita pernah bahas di antara hikmah belajar sirah apa? Di antara hikmah belajar sirah apa? Untuk memudahkan memahami Al-Quran. Misalnya surat An-Nasr. Iya, enggak, baca ini. Dibaca surat. Yang lain menyimak, teman-teman, yang lain menyimak. Alif akan baca surat An-Nasr. Apa semua kan An-Nasr? Ulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Siapa yang bisa terjemahin? Idza jaa nasrullahi wal fathu. Ini sebagai penutup ya. Idza jaa, ketika datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fathu. Al fathu apa artinya? Ya, kemenangan, pembukaan. Kita nggak paham apa artinya ya. Nah, tapi kalau kita bahas tentang fathu, maka kita akan tahu arti al-fathu itu adalah fathu. Paham ya? Jadi belajar sirah itu untuk memudahkan kita belajar Al-Quran. Semakin paham kita sirah nabawiyah, kita akan semakin mudah memahami. Karena ayat Al-Quran itu turun, ada asbabul nuzulnya, gitu kan? Ada penyebab turun. Nah, penyebab turunnya itu ya sirah. Penyebab turunnya adalah sirah. Jadi semakin memudahkan kita. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan jam di studio 9:35 ya. 3:45. Kita cukupkan, kita ketemu lagi pada pekan depan. Ya, semoga diantisipasi ya, selain Alger disiapkan yang perang Khandaq siapa? Yang bahas perang Khandaq siapa? Khandaq. Kalau ada di listnya di bawah. Nah, masing-masing hafal kan mestinya? Mestinya saya tugasnya hafal. Ya? Oke, nanti diucapkan ya. Oke, demikian dan teruskan selesaikan dengan kafarat majlis. Subhanallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah ini pelajaran apa?
Oh, ini sama Bisa nih sesuai jurusan. bisa. Sesuai dengan jurusan. Baik,